tahu kau ada untukku, namun sering tak percaya jika kesesakan melanda. Keluh kesah yang terucap seiring waktu berjalan. Ku tahu tak pernah bisa mengandalkan kekuatan sendiri, hanya kasih-Mu yang sempurna. Ajarku mengerti setiap rencana-Mu yang indah, buat mata hatiku melihat jauh ke dalam kasih-Mu Bapa. Ajarku mengerti dalamnya rancangan-Mu yang indah, yang Kau rancangkan dalam hidupku, indah pada akhirnya. Seiring waktu berjalan, ku tahu tak pernah bisa mengandalkan kekuatan sendiri, hanya kasih-Mu yang sempurna. Ajarku mengerti setiap rencana-Mu yang indah, buat mata hatiku melihat jauh ke dalam kasih-Mu Bapa. Ajarku mengerti dalamnya rancangan-Mu yang indah, yang Kau rancangkan dalam hidupku, indah pada akhirnya. Hatiku melihat jauh ke dalam kasih-Mu Bapa. Ajarku mengerti dalamnya rancangan-Mu yang indah, yang Kau rancangkan dalam hidupku, indah pada akhirnya. Buat mata hatiku melihat jauh ke dalam kasih-Mu Bapa. Ajarku mengerti dalamnya rancangan-Mu yang indah, yang Kau rancangkan dalam hidupku, indah pada akhirnya, yang Kau rancangkan dalam hidupku,
indah pada akhirnya. Oh, ajar ku mengerti. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never faint, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call
me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Mereka yang meninggal tidaklah meninggal. Mereka yang kembali kepada bumi, mereka pun kembali ke pelukan Allah. Dan untukmu yang ditinggal, menangislah, menyerah jangan, merataplah, putus asa tidak, bersedihlah, berlarut tak perlu, karena engkau pun sedang ditemani, dipeluk sobat dari Galilea.
di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku saudara telah menjauh pergi. Dengarlah mulaiku, sayang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat hari kali. Sobat dari Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Dalam
Mengapa hatiku selalu gelisah? Mengapa hatiku selalu takut? Mengapa hatiku hancur? Ku ingin lepas dari semua ini. Telah ku cari kebahagiaan duniawi, Tak ku rasakan semakin bahagia, tapi semakin menderita. Tuhan, ku ingin bersamamu, karena hanya padamu kebahagiaan kekal ku dapat. Tuhan, ku ingin bersamamu, karena hanya padamu kebahagiaan kekal ku dapat. Tuhan, mengapa hatiku selalu gelisah? Mengapa hatiku selalu takut? Mengapa hatiku hancur? Ku ingin lepas dari semua ini. Telah ku cari kebahagiaan duniawi, Tak ku rasakan semakin bahagia, tapi Semakin menderita. Tuhan, ku ingin bersamamu, karena hanya padamu kebahagiaan kekal ku dapat. Tuhan, ku ingin bersamamu, karena hanya padamu kebahagiaan kekal ku dapat. Tuhan, ku ingin bersamamu,
kendati derita terus menekan hidup kita. Saat iblis geram menyerbu seluruh hidup kita. Tapi kita percaya Tuhan menebus kita dengan darahnya. Darahnya yang suci telah menyelamatkan kita. Saat ini kita selamat. Selamatlah jiwa kita. Ya Tuhan, singkapkanlah kabut pekan, jemputlah segera umat-Mu. Apabila serunai berbunyi gegap, semeru selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Sapa Gembala. Jemaat dan simpatisan GKI Pengampon yang terkasih, minggu lalu dan minggu ini gereja kita sudah mengumumkan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru yang bersama kita siapkan menjelang ibadah secara fisik di gedung gereja. Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama menjelang adaptasi kebiasaan baru, yaitu himbauan pemerintah kepada sebagian kita yang termasuk dalam kategori rentan. Oleh karena itu, bersama rekan saya, Penatua Dr. Kartini, kami hendak menyapa Anda. Jemaat dan simpatisan yang terkasih, perlu kita sadari bahwa sampai saat ini belum ditemukan vaksin COVID-19 yang dapat memberi kekebalan terhadap virus corona penyebab COVID-19. Kita harus beradaptasi kebiasaan baru, sebab kita hidup bersama-sama dengan virus COVID-19 di sekitar kita yang bisa menular kepada siapa saja, melalui siapa saja, termasuk OTG, orang tanpa gejala. Orang yang terlihatnya sehat dan kuat, tidak punya gejala sakit apa-apa, tetapi dia membawa virus corona 19 dalam tubuhnya. Nah, keberadaan OTG ini memang membingungkan kita, namun sungguh beresiko bagi orang-orang yang berada dalam kondisi tubuh yang rentan untuk tertular. WHO dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan kelompok masyarakat yang rentan terhadap COVID-19, yaitu 1. Anak-anak di bawah usia 15 tahun termasuk bayi. 2. Para lanjut usia 60 tahun ke atas. 3. Ibu hamil. 4. Pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung. Maka bagi saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berusia 60 tahun ke atas, serta Anda masuk di dalam kelompok tadi, benar-benar kami mohon dengan sangat untuk mempertimbangkan kembali niat untuk keluar rumah. Dan secara khusus niat untuk beribadah di gedung gereja. Kita bisa mengikuti ibadah dari rumah dan tetap bersabar
hingga situasi benar-benar aman dan terkendali, supaya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan prima. Saya sendiri berusia 68 tahun dan merasa sehat. Namun saya memilih untuk tetap di rumah. Ayo saudaraku, para lansia, ibu hamil, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Tuhan menolong kita untuk berhikmat dan mengasihi Dia dan sesama, dengan menjaga diri dan melindungi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita telah memasuki pertengahan tahun 2020. Suka dan duka pasti kita rasakan menjalani kehidupan ini. Tetapi kita percaya akan janji Tuhan yang selalu memberi perlindungan kepada kita. Roma pasal 6 ayat 22 menyatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh berbuah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Tuhan memanggil setiap kita yang percaya kepadanya untuk melakukan pekerjaan orang benar, dan nantinya kita akan memperoleh kehidupan serta pemeliharaan darinya. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari PKJ 11, Inilah Hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Marilah umat Tuhan bersama kita hayati pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau. Dan menyertai juga. Berapa tahun usia kita, itu menunjukkan banyaknya pengalaman yang kita miliki. Dalam semua pengalaman tersebut, sejauh mana kita menghayati kehadiran Tuhan? Berapa banyak kesaksian hidup yang dapat kita ceritakan dan sampaikan kepada banyak orang dalam hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi kita, bahwa kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan kita sendiri, melainkan kehidupan kita bersama Tuhan.
dalam penyerahan diri dan ketaatan kita kepada Tuhan, kita akan dimampukan dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Sejauh kita tetap berpaut kepada Tuhan, tentunya pemeliharaan Tuhan kepada kita menjadi nyata. Mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai orang percaya. Engkau memberikan janji-Mu yang selalu Kau tepati. Engkau juga selalu mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan. Pemeliharaanmu selalu kami rasakan dalam nafas kehidupan kami. Dari kami bangun pagi, beraktivitas, sampai dalam kehidupan sosial maupun spiritual kami, Engkau selalu menyertai kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami tidak menyadari begitu besar kasih-Mu pada kami. Kami banyak berkeluh kesah, kami masih khawatir dan cemas akan hari esok. Dan kami kurang bersyukur terhadap semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menyucikan, sanggup menghadirkan pengharapan, dan terlebih sanggup menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Amin. Berkat Tuhan bagi kita, yaitu penyucian, pengharapan, dan sukacita, telah dan akan tercurah. Kita tinggikan Tuhan dengan pujian KJ 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Umat Tuhan, mari kita membacakan Mazmur pasal 89 ayat 16 sampai dengan 19 secara berbalasan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu.
Karena namamu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilanmu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Biarlah kita menjadi umat yang hidup dalam cahaya wajah Tuhan dan senantiasa mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup. Mari kita naikkan permohonan kepada Tuhan untuk bersabda kepada kita dengan pujian KJ 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah cita pun barulah lengkap bila ku di rumahmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Tibalah saatnya kita pada pelayanan firman. Mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Sang Firman, Engkaulah kemuliaan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam-Mu hidup kami terjaga dan terpelihara. Di luar Engkau, kami tidak mampu dan tidak tahu bagaimana harus melangkah dan mengarah. Saat ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, bukalah telinga dan mata kami, serta sentuh hati dan hidup kami, sehingga firman itu boleh kami pahami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kepada Sang Firman kami memohon. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42 yang berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi juga yang memelihara di dalam kehidupan kita. Ya, jemaat yang terkasih, mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar atau menyaksikan ada hashtag yang dimunculkan oleh beberapa netizen Indonesia. Hashtagnya adalah Indonesia Terserah. Katanya hashtag ini merupakan ungkapan dan luapan hati dan perasaan dari para tenaga medis, dari orang-orang yang
mungkin menahan untuk sebisa mungkin di rumah, dari setiap mereka yang memutuskan untuk tidak pulang kampung halaman, tapi mereka lelah. Mereka lelah dengan setiap tindakan yang diambil oleh orang lain tanpa berpikir panjang. Mereka lelah karena mereka telah merasa berkorban dan melakukan kebaikan, tapi menjumpai ada orang-orang yang tidak mempedulikan mereka. Mereka lelah dan akhirnya keluarlah hashtag ini, Indonesia Terserah. Secara pribadi saya sendiri tidak begitu setuju dengan hashtag ini. Karena seakan-akan hendak menunjukkan bahwa kita tidak perlu lagi peduli terhadap bangsa ini. Kita tidak perlu lagi mengusahakan atau mengupayakan suatu hal untuk melakukan kebaikan yang nyata, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Dan hal ini tentu berbeda dan bertolak belakang dengan pesan yang hendak Yesus sampaikan melalui firman Tuhan. Di Matius 10, di Matius pasal yang ke-10, ini merupakan ucapan yang disampaikan Yesus mengenai wacana misi yang harus dikerjakan oleh para murid. Apa yang harus dikerjakan oleh para murid? Supaya mereka tetap terus melakukan kebaikan, supaya mereka tetap terus mewartakan kabar sukacita, supaya mereka tetap terus menyebarkan Injil. Dan di ayat yang tadi kita baca bersama, di ayat 40-42 merupakan konklusi, merupakan kesimpulan dari seluruh wacana misi yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita mau melihat, sebenarnya bacaan kita pada hari ini hanya 3 ayat, saudara yang terkasih. Tetapi maknanya cukup luas. Bahkan di ayat 40 sendiri kita sebenarnya sudah menjumpai pemahaman bahwa perilaku yang kita lakukan terhadap utusan pada saat itu dianggap sama dan setara dengan perilaku yang kita berikan terhadap si pengutus. Kalau kita menerima Yesus, itu tandanya kita menerima Bapa. Karena Yesus adalah utusan Bapa. Kalau kita menerima sesama kita, tandanya kita menerima Yesus. Karena apa? Karena sesama kita adalah utusan Yesus. Bahkan dilanjutkan di ayat 41, dan rasanya kita masih mudah menerima ayat ini. Bunyi ayat ini lebih kepada upah yang diterima, upah ketika kita menyambut seorang nabi sebagai nabi, maka kita akan mendapatkan upah nabi. Upah ketika kita menyambut orang benar sebagai orang benar, maka kita akan menerima upah orang benar. Tetapi di ayat 42 kita mulai melihat ada perbedaan makna yang terdapat di dalamnya. Di ayat 42, penekanan yang diberikan bukan lagi pada penyambutan itu sendiri, tetapi penekanan yang diberikan lebih kepada dukungan dan perhatian yang ditujukan kepada salah seorang yang kecil ini. Beberapa penafsir mengartikan bahwa kecil di sini adalah ditujukan kepada orang-orang yang memang dikucilkan dari yang namanya perhatian. Jemaat yang terkasih, padahal di dalam teks kita menemukan bahwa salah seorang yang kecil ini, orang yang kecil ini, itu pun adalah murid-murid Tuhan. Apa maksudnya? Intinya adalah bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dibutuhkan. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mendapatkan perhatian, tapi mereka sebenarnya sekaligus adalah orang-orang yang dibutuhkan. Tentu miris sekali ketika kita membayangkan posisi mereka. Sama mirisnya ketika beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan ada postingan yang beredar di beberapa sosial media. Para dokter yang terus berjuang untuk melakukan kebaikan sebagai utusan-utusan Tuhan, tetapi di kesempatan yang sama, mereka yang berjuang melakukan kebaikan ini justru tidak mendapatkan dukungan dan perhatian yang tepat. Kalau berbicara mengenai tema kita pada hari ini, upah di dalam Tuhan. Kira-kira siapakah yang mendapatkan upah dari ketiga pihak ini? Tentu kita melihat di dalam teks ada 3 pihak. Siapa saja? Mereka adalah si pengutus,
utusan itu sendiri, dan penerima atau penyambut utusan. Dan di dalam teks tentu kita melihat bahwa sebenarnya yang menerima upah adalah penerima utusan itu sendiri, penyambut utusan itu sendiri. Makanya dinyatakan siapa yang menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Yang menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Tetapi maukah kita melihat dari sudut pandang yang lain, jemaat yang terkasih? Maukah kita melihat bahwa sebenarnya yang menerima upah bukan hanya sang penerima atau penyambut utusan, tetapi yang menerima upah juga adalah sang utusan itu sendiri. Tulisan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya memberikan penghiburan. Yesus sebenarnya memberikan penguatan untuk utusan-utusannya. Menjadi utusan Tuhan Yesus itu tidak mudah. Dan inilah yang dialami oleh para murid. Mereka tidak mendapatkan perhatian, iya. Sangat mungkin sekali mengalami penolakan ketika mereka melakukan kebaikan, iya. Tetapi di sini, di teks yang kita baca, hendak menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya memberikan penguatan supaya mereka tidak mudah menyerah, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Jemaat yang terkasih, pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyukai minum kopi. Atau setidaknya meskipun tidak suka, tapi tahu tentang kopi. Ada sebuah ilustrasi tentang kopi dan gula yang mungkin beberapa dari saudara sekalian juga pernah mendengarnya. Saya akan menyampaikan 3 kasus yang Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, jemaat terkasih di rumah juga bisa ikut menjawabnya bersama dengan keluarga. Kasus yang pertama, jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula yang disalahkan. Karena apa? Karena gulanya terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Kasus yang kedua, jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan. Karena apa? Karena gulanya dianggap terlalu banyak sehingga rasa kopi menjadi manis. Kasus yang ketiga, jika takaran kopi dan gula berimbang, menurut jemaat yang terkasih, siapa yang mendapatkan pujian? Pasti semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang memiliki andil untuk memberikan rasa terhadap kopi yang mantap ini? Gula memberikan rasa manis kepada kopi, tapi orang-orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa manis terhadap teh, tapi orang-orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang menyebutnya sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal semua bahan dasarnya adalah gula. Nah, tapi berhubungan dengan penyakit, barulah gula disalahkan. Disebutnya penyakit gula. Gula mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam melakukan kebaikan. Gula tidak mendapatkan perhatian ketika melakukan kebaikan, tetapi gula sadar bahwa keberadaannya tetap dibutuhkan meskipun tanpa perhatian. Dan bukankah demikian juga yang dialami oleh para murid Yesus? Banyak yang membutuhkan kebenaran, banyak yang membutuhkan firman Tuhan pada saat itu, dan murid-murid Tuhan Yesus datang sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk mewartakan firman Tuhan, untuk melakukan kebaikan. Tapi yang didapat oleh para murid Tuhan Yesus adalah tidak adanya perhatian, tidak adanya dukungan. Tetapi bukankah memang Yesus menyatakan menjadi pengikutnya itu tidak mudah, Bapak Ibu? Menjadi pengikutnya itu tidak mudah, apalagi menjadi utusannya.
Apa bedanya? Kalau pengikut itu kita cuma ngikutin. Yesus pergi kemana kita ngikut. Tapi menjadi utusan itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Menjadi utusan itu bermula dari kita mengikut, lalu berlanjut kepada suatu usaha dan karya nyata yang kita lakukan. Percayalah jemaat yang terkasih, bisa saja kita adalah orang-orang kecil ini. Orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan perhatian, mungkin kita juga tidak mendapatkan dukungan, atau bahkan mungkin yang lebih parah kita mengalami penolakan ketika kita melakukan kebaikan. Tetapi pada saat ini, Yesus mengajak kita untuk tidak menyerah dalam melakukan kebaikan. Dan itulah misi Allah. Itulah wacana misi yang disampaikan kepada kita semua. Upah tidak diberikan kepada setiap mereka yang mengerjakan dengan setengah hati. Upah juga tidak diberikan kepada setiap mereka yang baru sekali mencoba lalu menyerah. Upah terbesar justru diberikan bagi setiap mereka yang meskipun tahu keadaannya sulit, tapi tetap memilih untuk bangkit. Jemaat yang terkasih, tetaplah menjadi dokter dan perawat, tenaga medis yang tetap menaruh hati dan berjuang meskipun kami tahu kalian lelah. Tetaplah menjadi supir ambulans atau bahkan tukang gali kubur yang tetap memberikan kebaikan bagi setiap keluarga atau orang-orang yang berduka, meskipun kami tahu kalian mengalami begitu banyak penolakan. Tetaplah menjadi orang-orang yang dengan sadar menyebarkan isu-isu positif yang membangun semangat kebaikan daripada menyebarkan hoaks yang menakutkan. Tetaplah menjadi pemerintah yang tidak menyerah untuk memikirkan yang terbaik untuk masyarakat, meskipun pada kenyataannya memiliki dan mengalami begitu banyak kecaman. Tetaplah menjadi orang tua yang sabar untuk mendidik dan mengasihi anak meskipun saat ini belum dapat bersekolah. Tetaplah menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua meskipun saat ini diyakini kita mengalami kebosanan yang luar biasa di dalam rumah. Tetaplah berbuat baik meskipun keadaan yang terjadi begitu pelik. Tetaplah berbuat kebaikan dan jangan mudah menyerah. Kita tidak perlu hanya fokus pada upah apa yang harus kita lakukan, upah apa yang harus kita dapatkan ketika kita setelah melakukan kebaikan, tapi kita tetap bisa berfokus pada kasih, cinta, dan kebaikan yang bisa kita tetap lakukan. Karena bukan benci yang dapat menghilangkan benci, tetapi cinta yang dapat melakukannya. Dan upah secara otomatis akan mengikuti kita sebagai pengikut Tuhan yang setia. Amin. Bersama kita akan memasuki doa syafaat. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa, dan nanti ketika saya menyampaikan pokok-pokok doa syafaat, jemaat yang terkasih bersama dengan keluarga dapat mendukung di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, menjadi pengikut dan utusan-Mu bukanlah suatu hal yang mudah. Dari awal kami mengetahui, tetapi seringkali kami memutuskan untuk menyerah. Pada saat ini, firman-Mu kembali mengingatkan kami, kembali memberikan penguatan kepada setiap kami, bahwa kebaikan bukan untuk dilakukan dalam sekali kesempatan, tetapi bahkan dalam berkali-kali kesempatan, di mana situasi mungkin tidak selalu mudah. Ada begitu banyak konsekuensi, tetapi kami tahu, upah di dalam Tuhan boleh kami miliki ketika kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Ketika kami menjadi utusan-Mu yang setia, yang tidak menyerah untuk melakukan kebaikan, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Ya Bapa, pada saat ini kami mau kembali menaikkan doa-doa syafaat kami dengan setiap kerinduan kami dan kepedulian kami terhadap sesama, bangsa maupun dunia. Mari kita berdoa
untuk komitmen keluarga dan personal, agar bersedia tinggal di dalam Tuhan saat bekerja, melayani, dan menjalani hidup sehari-hari. Mari kembali kita berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dari COVID-19, untuk kebijakan dan peraturan pemerintah, serta usaha masyarakat dan dunia, usaha untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kembali kita menaikkan doa untuk persiapan gereja dalam merumuskan new normal dalam kehidupan, baik bergereja, beribadah, maupun pelayanan. Di dalam nama Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Kebaktian Minggu Onsite. Shalom Jemaat. Majelis Jemaat telah menerima dan mengkaji arahan terbaru dari pemerintah dan Sinode GKI mengenai kebaktian di masa new normal. Dengan ini diputuskan bahwa ibadah onsite atau ibadah secara fisik akan diaktifkan kembali pada tanggal 5 Juli 2020. Beberapa informasi yang perlu mendapat perhatian kita menjelang ibadah onsite adalah: ibadah dilaksanakan sebanyak 4 kali kebaktian umum. Maksimal pengunjung di dalam kebaktian adalah 200 orang. Himbauan untuk tetap beribadah di rumah bagi jemaat kelompok rentan. Pelaksanaan kebaktian disertai dengan protokol kesehatan ketat yang wajib kita patuhi bersama. Berikut mari kita saksikan kembali video sosialisasi adaptasi kebiasaan baru dari Majelis Jemaat Bidang Persekutuan. Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Pengampon. Setelah beberapa lamanya kita harus beribadah secara online, sebentar lagi kita akan kembali beribadah onsite, ibadah secara fisik di dalam gedung gereja. Saya yakin kita rindu untuk kembali bertemu dan bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Akan tetapi, pasca wabah COVID-19, menuntut kita untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru, AKB atau new normal, saat beribadah di gedung gereja. Adaptasi kebiasaan baru berlaku bagi kita semua dengan berbagai persiapan yang mengutamakan keamanan dan kesehatan jemaat. Di dalam gereja, kita akan memberlakukan beberapa protokol, yakni sebagai berikut. Pelaksanaan penggunaan cairan pembersih atau desinfektan di ruang ibadah dan halaman gereja. Penerapan antrian masuk dan keluar dari dan ke ruang ibadah untuk keamanan dan ketertiban. Perlengkapan penyambutan jemaat. Penataan ruang kebaktian sesuai anjuran kesehatan. Pelaksanaan tata cara ibadah dan kesiapan para pelayan ibadah.
Setelah melewati perhitungan dan pertimbangan yang matang, Majelis Jemaat menetapkan pembatasan jumlah jemaat di dalam kebaktian, yaitu 200 orang untuk setiap kebaktian. Apabila kapasitas 200 pengunjung telah terpenuhi, maka kepada jemaat yang tidak mendapatkan kursi, kami persilahkan untuk mengikuti ibadah berikutnya, atau jemaat juga bisa mengikuti ibadah online. Kebaktian akan diadakan sebanyak 4 kali, yaitu pukul 6.30, 8.30, 16.00, dan 18.00. Sedangkan ibadah online ditayangkan pada pukul 8.30. Di samping itu, berdasarkan panduan kesehatan dari pemerintah dan Sinode GKI, kami menghimbau kepada jemaat yang merasa kurang sehat untuk beribadah di rumah. Begitu pula bagi kelompok kategori rentan, anak di bawah usia 15 tahun, lansia di atas usia 60 tahun, ibu hamil, dan pasien penyakit bawaan. Kami lebih menyarankan untuk mengikuti ibadah online. Jika gereja sudah bersiap dan bila waktunya tiba kita beribadah kembali, serta Anda rindu beribadah di gereja, inilah bagian persiapan kita untuk beribadah di GKI Pengampon dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Sebelum memasuki halaman gereja, pastikan 6 hal terlebih dahulu sejak dari rumah. 1. Kondisi kesehatan tubuh yang sehat dan prima untuk beribadah. 2. Mempersiapkan dan membawa amplop persembahan sendiri. 3. Mempersiapkan dan membawa secari kertas berisi informasi nama, alamat, nomor kontak, dan kebaktian yang dihadiri. Kertas informasi ini akan menolong pengecekan dan tracing jemaat saat dibutuhkan oleh tim Satgas COVID-19. 4. Jangan lupa mencuci tangan baik dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. 5. Mengenakan masker yang bersih dan nyaman setiap saat. 6. Jika berkenan dan memungkinkan, kenakan pula face shield atau pelindung wajah. Terdapat 5 lajur untuk antrian jemaat, yaitu lajur pastori, lajur tengah 1 dan lajur tengah 2, lajur konsistori, dan lajur balkon. Jemaat, pilihlah salah satu lajur tersebut untuk masuk ke dalam gedung gereja dengan tertib mengantri. Saat mengantri, dimohon menjaga jarak dengan mengikuti petunjuk di lantai, serta tidak berganti antrian maupun berjabat tangan dengan orang lain. Di awal lajur antrian, silakan memasukkan informasi pribadi Anda, lalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang tersedia, serta menunggu pengukuran suhu badan. Bagi saudara dengan suhu badan di atas 37,5 derajat, maka Anda akan diminta untuk pulang dan beristirahat. Setelah pengukuran suhu badan, jemaat akan dihantar oleh usher menuju tempat duduk yang telah disiapkan. Kami memohon, jemaat dapat bekerja sama dengan usher dengan tidak berpindah atau mengubah lokasi duduk yang disediakan. Silakan mengambil waktu teduh dan menanti saat ibadah dimulai. Jemaat dan simpatisan, ibadah akan menggunakan liturgi yang sesuai dengan arahan Sinode GKI serta protokol kesehatan, agar ibadah yang kita rindukan ini tetap bisa kita jalankan dengan kusuk di tengah upaya kita menekan potensi penyebaran virus corona. Beberapa hal yang perlu jemaat perhatikan adalah sebagai berikut. Jumlah pujian dalam ibadah akan dikurangi. Perubahan gestur salam damai. Salam akan dilakukan dengan menangkupkan 2 telapak tangan. Pembacaan leksionari akan dipersingkat. Persembahan jemaat akan dilakukan saat keluar dari ruang ibadah. Prosesi ibadah tidak melalui jemaat. Pelayan firman akan mengutus pulang jemaat dari altar. Setelah ibadah selesai, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu jemaat keluar dari ruang ibadah melalui pintu yang dilalui saat masuk dengan diarahkan oleh usher. Jangan lupa untuk membawa keluar sisa kertas, plastik, masker, atau apapun yang dipakai saat ibadah.
supaya tidak membahayakan koster yang membersihkan ruangan atau sesama yang memakai tempat yang sama di kebaktian berikutnya. Sekeluar dari halaman gereja, dihimbau untuk langsung pulang dan menghindari kerumunan, baik di halaman atau di sekitar gereja. Demikian beberapa persiapan adaptasi kebiasaan baru yang akan diterapkan di dalam gereja kita. Dan mari terus berdoa, memohon hikmat dan belas kasih Tuhan, supaya kita benar-benar siap dan waspada dalam menyongsong ibadah kembali di gedung gereja kita. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Majelis Jemaat Bidang Persekutuan. Selamat mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan. Kiranya Tuhan mampukan kita. Program Peduli Tetangga dalam rangka terus mendukung pemulihan hidup bagi banyak orang yang terkena dampak COVID-19, GKI Pengampon bergerak aktif mengajak seluruh jemaat untuk menjadi agen berkat bagi masyarakat. Program pemulihan kehidupan akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Juli hingga bulan Desember. Adapun 2 kegiatan utamanya yaitu program berbagi kasih untuk menyalurkan paket bantuan untuk anggota gereja dan simpatisan, serta program peduli tetangga yaitu penyediaan paket beras darurat bagi non-jemaat. Total anggaran untuk program pemulihan kehidupan ini adalah sebesar Rp208.274.400. Untuk itu, jika ada di antara jemaat yang mengetahui sesamanya tengah membutuhkan bantuan beras, silahkan beritahu kami dengan cara menghubungi Saudara Andreas di nomor WhatsApp 0813 2549 9769. Panitia akan mengundang dan mengutus saudara untuk menjemput paket tersebut dan diserahkan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, ini menjadi kesempatan kita menjadi agen pembawa berkat bagi sesama. Bersama kita akan membawa dan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaannya setiap hari. Nats yang mendasari terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita persembahkan persembahan kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,
yang terkasih, sebagai orang percaya berarti kita telah siap untuk menerima panggilannya. Untuk itu kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya dalam menceritakan kebenaran firman-Nya dan menceritakan pengalaman pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita hayati pengutusan kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu penuh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Mari bersama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita memohonkan berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.